Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lasaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di video yang lalu kita sudah custom firmware Pugzy Ribbon nightly ya. Jadi di beberapa video yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk custom firmware, flashing custom firmware dari stock firmware ke Exumer, stock firmware ke IJV, dan stock firmware ke dan lain sebagainya lah gitu ya. Dari stock firmware ke custom firmware, intinya seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengembalikan custom firmware ke stock firmware gitu. Jadi ke firmware bawaan pabriknya teman-teman, seperti itu. Dan ya kenapa diperlukan gitu ya, mungkin bagi teman-teman yang bosan pakai Exumer atau pakai custom firmware yang lain gitu ya, ingin mengembalikan settingan ke pabrikannya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan video ini sedikit membantu ya buat teman-teman semua, seperti itu teman-teman. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya di flashing ulang ya teman-teman, di flashing ulang ke custom firmware apa ya namanya, ke custom firmware ke stock firmware bawaan pabrik Quansheng-nya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke softwarenya ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai software portable radio updater ya tentu saja. Dan untuk download stock firmware-nya kita download di situs Quansheng-nya langsung ya, di web resmi Quansheng-nya. Jadi teman-teman nanti pilih yang ini, UV-K5 firmware. Ini tinggal teman-teman nanti download. Kebetulan saya sudah download ya teman-teman. Kebetulan saya sudah download, jadi hasilnya nanti filenya zip, kemudian diekstrak saja. Ini update-nya di bulan Mei atau April ya, April atau Mei lah di tahun lalu gitu. Jadi mungkin ini firmware Quansheng, firmware pabrikan Quansheng yang terbaru gitu. Nah, ini kita bisa download, nanti linknya saya lampirkan di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ini firmware-nya ada 2. Kemungkinan ini yang versi 3 ini untuk UV-K6 ya. Nah, di sini ada anonim PS updater. Coba kita install. Nah, ini ya, portable radio update tools. Ini nih, portable radio updater. Ini saya sudah install. Nanti kalau teman-teman yang belum ada, install saja ini. Kemudian jangan lupa untuk ini ya, CP210 USB. Ini untuk install drivernya juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja. Seperti biasa, saya memakai kabel data Baofeng. Oke, untuk katanya sendiri, ini saya memakai Exumer ya, versi 0.22. Jadi dari Exumer ini saya akan mengembalikan ke stock firmware-nya. Tapi terlebih dahulu kita backup ya, untuk konfigurasi dan kalibrasinya. Kalau misalkan setelah di flashing ke stock firmware-nya HT-nya jadi budak ya, tinggal kita balikan lagi saja ke firmware Exumer gitu ya teman-teman. Dan kita restore lagi file backupan konfigurasi dan kalibrasi kita. Pertama, seperti biasa, disambungkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian
Untuk backupnya saya pakai K5 Prog. Kita pilih COM 3. Oke, kemudian read konfigurasi. Nah, ini coba saya kalau nggak salah pernah ini backupan saya ya. Saya pernah backup kalibrasi dan konfigurasinya, teman-teman. Ini nanti jadi kalau misalkan HT-nya ternyata setelah di flashing firmware yang baru itu budak, teman-teman flashing ulang ke Exumer, kemudian restore kalibrasi dan konfigurasinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu proses backupnya. Kemudian untuk proses update-nya sendiri, kita matikan dulu HT-nya. Kemudian tekan tombol PTT dan nyalakan. Kita masuk ke update mode ya. Ini berantakan sekali kabelnya. Oke, kita hubungkan kembali dengan komputer. Kita buka software portable radionya. Kita pilih COM 3, terus kita konekkan. Sudah disconnect ya. Sudah connect ya. Kemudian kita tekan tombol yang 3 titik ini. Kita cari tadi di mana? Ah, ini ya. Kita pilih yang ini. Karena ini kan UV K5 ya, kita pilih yang ini 20135. Kita open. Kemudian kita update. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, teman-teman. Sip, sudah selesai ya. Kemudian kita cabut kabelnya. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu ya. Kita matikan, kita masuk ke service menu. Kita reset terlebih dahulu. VFO dulu kita reset. Sure. Kemudian selanjutnya kita reset all ya. Nah, ini sudah kembali lagi ke stop firmware bawaan Quanseng-nya ya, teman-teman. Nah, ini sekarang jadi ada itunya ya. Ini square-nya kita rubah ke 1. Step-nya kita rubah ke 5. TX power-nya low mid saja lah ya. Ini biarkan. Offset-nya kita rubah ke 0. Bandwidth-nya wide. Scramble off, WCL off. Ini ada memory channelnya ya. Set box ABR-nya ini yang paling lama 5 detik. Di TOT-nya 3 menit saja. Voice-nya kita off-kan saja. MDF-nya frekuensi, autolock-nya off. Ini kita on-kan, ini kita off-kan saja. Nah, mic gain-nya kita ganti ke yang paling tinggi, 4 ya.
AM-nya on. Oke, total ada 51 menu teman-teman. Oke, kita cek untuk masuk ke mode frekuensi F, kemudian merah. Nah, ini sudah ada frekuensinya teman-teman. Mungkin bawaan dari firmware-nya ya. Ada 5 channel di memori HT-nya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya itu untuk mengembalikan kalau teman-teman bosen gitu ya, atau pengen yang slow-slow aja, atau ada error di custom firmware-nya, ya tinggal balikan saja ke stok firmware bawaan pabrik. Apakah ini budak, kita coba ya. Kalau jam segini RAM-nya di bawah nih ya. Oh, ini stepnya. Kita rubah dulu ke 5. Oh, lagi sepi teman-teman ya. Coba di stepnya balik lagi ya. Lagi sepi ya teman-teman. Coba di 142040. Ya, lagi sepi teman-teman. Jadi mungkin ini akan saya update apakah setelah dari firmware exhumer ke stok firmware ini HT-nya jadi budak atau enggak gitu. Nanti saya update di video short mungkin ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saja sih videonya, pendek. Ya, ini mungkin solusi lah gitu ya bagi teman-teman yang saya pengen balik lagi ke firmware bawaan tapi bingung downloadnya di mana gitu ya, firmware-nya nggak punya. Nah, nanti saya lampirkan juga link downloadnya di kolom deskripsi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman mau kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Teman-teman juga yang mau mau sharing-sharing soal, wah ya saya pengen balik lagi misalkan ke, ya silahkan di kolom komentar ya. Kita share, lebih baik pakai yang bawaan, firmware bawaan atau custom firmware. Karena firmware bawaan pun bisa airband teman-teman ya. Contoh seperti ini. Nah, ini bisa airband. Kemudian tapi ini untuk di, nah ini paling rendahnya di 50 teman-teman. Paling rendahnya di 50. Ini ya secara, sebetulnya firmware bawaan juga secara benchscope sudah luas ya gitu ya teman-teman. Tapi ya biar HT-nya juga ringan sih sebetulnya, itu aja sih. Atau ya mungkin bosen gitu ya istilahnya. Oke, itu saja mungkin. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.